Salam komando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Banyuasin Bangkit. Sobat Banyuasin TV dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Hotel Windham. Tepatnya hari ini hari Kamis tanggal 20 Februari 2020. Hari ini berlangsung rapat kerja nasional LPPL Radio Televisi Indonesia yang akan berlangsung 2 hari, tanggal 27 sampai tanggal 28 Februari 2020. Rapat kerja nasional ini dibuka langsung oleh Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Profesor Widodo Muktio. Sinergi radio dan televisi akan terus digemakan dalam mewujudkan penyiaran sehat di era internet. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal IKP Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia, Profesor Widodo Muktio, sekaligus membuka Rakornas LPPL Radio dan TV Indonesia yang digelar di Windham Hotel Jakabaring, Kabupaten Banyuasin pada hari Kamis 27 Februari 2020. Dirjen IKP Kemenko Republik Indonesia, Profesor Widodo Muktio memaparkan faktor penciptaan penyiaran sehat dapat dilihat dari regulasi, yakni implementasi kode etik jurnalistik, pedoman perilaku penyiaran, dan standar program siaran dan pemberian sanksi. Hal yang sama pun disampaikan oleh Ketua Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio dan Televisi Indonesia, Erwin Ibrahim ST MM MBA, bahwa asosiasi ini adalah salah satu wadah dan alat pemantau untuk berita-berita yang berkembang di masyarakat. Peran aktif asosiasi juga sangat diperlukan sebagai mitra negara dalam mengontrol dan menyeimbangkan berita yang beredar. Beliau mengajak untuk insan LPPL Radio dan TV untuk aktif memantau dan melaporkan berita hoax yang tersebar agar peran insan LPPL benar-benar terlihat nyata. Kita tidak melihat bahwa ini sebelah tidak. Kita punya goal yang sama, yaitu tadi sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 45, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, saya sangat berharap sekali pertemuan ini menjadi pertemuan yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya, dan saya yakin akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa pula. Tadi ada pepatah bahwa kita, menurut Pak Ketua tadi, ada sesuatu yang kita mulai dari yang kecil. Saudara semuanya, ada pepatah begini: dream big if you want to be big. Ya, dream big, kita berpikir yang besar. Kalau kita bermimpi yang besar, maka dream big if you want to be big. Ya, harus melakukan hal yang besar. Dan hal-hal yang besar itu harus dimulai dari hal yang kecil. Dream big, start small, act now. Hal-hal yang kecil sudah dilakukan seperti siaran jejaring bersama yang diikuti oleh 42 LPPL. Nah, alangkah luar biasanya kalau semua peserta, anggota yang 100 ini jejaring semuanya. Dan alangkah luar biasanya pula nanti ini jejaring Radio Republik Indonesia seluruh Indonesia, jejaring Asosiasi LPPL di sini, dan Persada ID, jejaring seluruh Indonesia. Kalau itu jejaring dilakukan secara bersama-sama dan dikomandani oleh Prof. Widodo, selesai sudah Republik ini. Ini nodong nggak, Prof? Ya kan sekali-kali kan itulah fungsi media. Salah satunya kan nodong, Pak. Saya itu kadang-kadang biasa, Prof. Widodo nggak menyetujui, saya suka nodong juga. Tapi mudah-mudahan ide ini bisa direalisasikan demi negara yang kita cintai ini. Wabil khusus ini Pak Ketua dan Pak Sekjen, innallaha ma'as-sabirin. Ya kan nggak ada apa-apanya masalahnya, pekerjaannya PLT semua ini, pekerjaan lillahi ta'ala. Jadi ya harus bersabar agar organisasi kita ini lebih bermanfaat dan lebih berkembang pesat lagi. Saya yakin karena kita punya brainwave yang sama, keinginan yang sama, kemauan yang sama, bahwa organisasi ini akan lebih besar. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Profesor Widodo Muktio, Dirjen IKP Kementerian Kominfo RI, sekaligus meresmikan acara Rakernas pada hari ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati sahabat saya Pak Mistam yang ganteng dan juga mengendalikan RRI se-Indonesia sebagai Ketua Dewas. Yang saya hormati Pak Ketua LPPL Radio TV Indonesia, Pak Erwin, yang saat ini katanya sudah pindah jabatan menjadi Ketua Bapeda, tapi tetap setia di LPPL. Dan juga Pak Sekjen, Pak Gabriel Majid Sukarman, beliau ini sudah tokoh lama di dunia persilatan Kominfo. Dan Pak Hens yang sangat saya banggakan karena setiap hari saya selalu diupload di WA grupnya ini. Sempat saya sekalian kirim ke beliau, Pak jangan seperti itu Pak, saya nggak mau. Belum minta maaf sama dikasih apa emoticon gitu. Enggak pakai rokok. Saya belum kenal ini WA grup apa ini, kok tahu saya dimunculkan terus turut mengundang macam-macam gitu ya. Dan foto saya semua di-set di online, jadi ada foto, ada buku, ini waduh luar biasa ya. Dan juga yang saya banggakan Bapak Ibu pengurus maupun anggota LPPL Radio TV Indonesia yang ternyata tadi saya pagi-pagi ketemu di sini sudah senang karena ketemu kalau sudah dihiasi dengan senyum yang menawan itu indah rasanya. Izinkan saya sejak September tanggal 6 itu mendapat tugas di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Tapi memang sudah 32 tahun saya bergelut di dunia komunikasi, saya dosen komunikasi, saya profesor komunikasi, dipercaya oleh Presiden untuk di Kominfo. Sehingga ini menjadi pengabdian kita semuanya. Saya merasa dapat teman setengah bulan setelah itu tuh dengan Pak Mistam. Wah ini kok makan malam setelah rapat dengan pendapat di Komisi 1, beliau semangat sekali. Akhirnya jam 11 malam ya Pak Mistam diajak makan malam bersama-sama dengan Dewas TVRI, bersama-sama dengan Ketua BPIB Prof. Daryono dan juga salah satu jenderal dari Wantanas. Ngobrol, ketemulah. Saya punya teman di Jakarta, karena saya aslinya Solo, Pak. Bukan Sulawesi, Pak, Solo. Saya Solo, dan pelantikan saya juga membingungkan teman-teman di Kominfo, karena Pak Presiden sudah bilang sebelum pelantikan Presiden nggak boleh ada pelantikan eselon 1. Tahu-tahu saya dilantik waktu itu, sehingga gosip-gosip macam-macam itu ya. Tetapi yang juga membanggakan, yang namanya ngurus komunikasi itu indah sekali, betul-betul indah. Kenapa indah? Karena hidup ini kalau tanpa komunikasi, layaknya tubuh kita, itu komunikasi adalah jantung, life blood, darah kehidupan kita. Kalau komunikasi yang ke tangan saja tidak jalan, maka tangan kita akan dysfunction. Dan itu menjadikan tangan kita nggak bisa digerakkan, kesemutan, dan bahkan bisa sampai disfungsinya itu tidak bisa berfungsi sebagai tangan. Oleh sebab itulah saya sangat senang sekali ketemu Bapak Ibu sekalian, di mana hari ini sebetulnya Pak Menteri tadi juga menugasi saya di tempat yang lain, tapi saya pilih di sini. Jadi, karena saya sudah dipanas-panasi Pak
bensin. Ini kalau saya nggak datang habis saya. Paling nggak di WA group nanti sudah mesti saya dikasih emoticon macam-macam, kepalanya dimuter-muter. Sehingga saya datang, dan hari kemarin saya janjian sama Pak Mistamat itu datang. Itu strategi komunikasi Pak Profesor. Betul, makanya ini luar biasa, meskipun kadang-kadang ngambek nggak apa-apa. Biasanya kalau orang komunikasi itu kalau pengen ya cepat sekali, tapi juga kadang-kadang mutung sekali-kali nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama tentu ini salam dari Pak Menteri, Pak Joni G. Plate. Beliau orangnya sangat egaliter, sangat humanis, semangat, gitu ya. Dan beliau bilang kepada saya waktu hari pertama beliau dilantik, mengundang saya, statementnya begini, ini saya ulang saja. Pak Dirjen, saya sudah tahu Bapak kan dilantik Presiden toh untuk jadi juru bicara Presiden toh. Oh saya ikut ASN Pak, saya pansel. Ya tapi kan di SK Presiden toh, iya. Saya juga dapat SK Presiden. Kita sama-sama jadi humasnya pemerintah. Itu kata-kata sehari setelah beliau masuk di kantor. Siap Pak Menteri. Nah itu yang kemudian pada saat berikutnya saya ketemu saudara-saudara saya tadi Pak Mistam dan teman-teman, akhirnya tanpa disengaja, tanpa pakai uang juga ya. Jadi kami juga biasa kalau jajan bantingan gitu ya. Bahkan setelah itu juga setiap rapatnya itu selalu maghrib sampai jam 10 malam di tempat saya. Dan itu luar biasa, sehingga saya ketemu ini rasanya atmosfer kita sama. Rasanya atmosfer kita sama. Memang mengelola komunikasi itu kalau bagus dianggap biasa Pak. Tapi kalau nggak bagus sedikit saja itu bisa kita dianggap gimana ini humasnya, gimana ini medianya. Jadi rasanya Bapak Ibu sekalian, mari kita nikmati posisi itu ya. Kalau baik, ini baik biasa, tapi saat nggak baik sedikit saja, waduh, hujannya luar biasa ya. Ini profesi komunikasi. Oleh sebab itulah maka hari ini saya mendapat 2 tugas nih Pak. 2 atau 1 ini Pak. Tadi di acara itu saya 2, suruh sambutan atas nama Kominfo, setelah itu suruh cerita tentang radio TV. 2 Pak. 1. Oke ya, ini berarti saya yang 1 dulu ya ini ya. Kalau nanti yang 2 saya agak semangat lagi, lebih semangat lagi ya. Ini karena mewakili Pak Menteri lebih santun. Gitu ya. Baik, itu, dan memang kami juga di Kominfo itu ada 2 sisi besar. Yang satu namanya komunikasi, yang 2 namanya informatika. Makanya Kementerian Komunikasi dan Informatika. Maknanya apa? Kalau komunikasi itu maknanya konten, channelingnya ya, supaya konten itu tidak hanya share tapi deliver, bisa dimengerti oleh publik. Tugas kita itu. Kalau yang informatika, bagaimana membangun supaya daerah-daerah itu infrastrukturnya terpenuhi, bagaimana frekuensi itu juga tidak disalahgunakan dan lain sebagainya. Dan kami yang di sisi komunikasi. Maka nanti kalau saya akan presentasi, saya akan cerita bagaimana kita yang bertugas di komunikasi bersama-sama Bapak Ibu ini merajut nilai-nilai kebangsaan kita. Seiring juga dengan kalau dulu yang namanya pengelola radio itu kan mesti berjuang. Kalau kita cerita sejarahnya, radio itu kan selalu diisi oleh orang yang suka passion, seneng lah, kemudian jadi berjuang. Saat ini pun rasanya sama. Mari kita dasari senang dulu untuk menjadi berjuang, untuk menebarkan ilmu di tengah teknologi yang tumbuh sangat cepat ini. Tentu dinamikanya beda ya, tentu tantangannya beda, tetapi saya kira spirit kita untuk menjadi seperti dulu di Kominfo itu terkenal namanya Pak Harmoko ya. Ini mungkin Bapak yang usianya sudah 50-an itu mesti ingat Pak Harmoko. Singkatannya apa Pak? Pak Hensi langsung nyetornya cepat sekali itu ya, pakai hari-hari gitu ya. Intinya kita ini memang akan melaksanakan fungsi-fungsi komunikasi yang tentu kalau dulu ada kelompok capir, ada hukum, nah kita nanti di sisi sekarang ini seperti apa nanti akan saya sampaikan dan barangkali supaya lebih jauh. Termasuk saudara-saudara dari Aceh, dari Papua, selamat datang Pak. Saya kemarin dengan Pak Mistam itu ke Papua. Dalam 1 hari bisa 3 TV, 3 media. Ke
TVRI, terus ke TV apa yang satunya itu Pak? Sentani, ya, terus dengan RRI. Pokoknya kalau ke daerah, besok pagi saya di Manado, kalau ada yang dari Manado akan saya datangi kalau memang diizinkan. Saya ingin ketemu dengan teman-teman media, ingin ngobrol, ingin mengamplifikasi yang menyuarakan bahwa kita ini negara besar, kita ini negara yang kuat, kita ini masyarakatnya baik-baik, dan kita ini menegakkan law enforcement. Hari ini berita corona saja yang sebetulnya itu kan kalau kita sudah sedih ya, ada hoaxnya. Jadi kita ingin melawan ilalang kering dengan menanam rumput hijau di padang Indonesia yang luas ini. Mari kita semangati, yuk kita menanam rumput hijau, setiap hari kita sapa, kita sirami agar supaya ilalang yang masih ada itu lama-lama akan tertutup oleh keindahannya rumput hijau, dan itu kita semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi pahlawan, tidak usah pakai tanda jasa, tetapi dengan balasan dari Allah SWT. Amin. Demikian pembukaan saya, dan atas izin Bapak Ibu sekalian, maka Rapat Kerja Nasional LPPR Radio TV Indonesia dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim secara resmi kami nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, sebelum kami lanjutkan untuk di acara di ruang ini, nanti masih ada beberapa acara lagi. Setelah ini ada pemberian penghargaan dan kita tutup dengan doa. Kita break sejenak dan kita nanti tetap di ruangan ini untuk mendengarkan paparan dari Bapak Dirjen IKP dan Kominfo RI. Setelah ini mari kita saksikan, kami akan berikan piagam penghargaan kepada Pos Suara Nusantara yang sudah bertugas. Kami mohon petugas. Kami mohon untuk Bapak Kepala Dinas Kominfo Pagar Alam untuk ke depan. Silakan kami semua panggil ya. Oke, kita dahulukan. Ya, radio sama FM. Silakan Bapak. Radio sama FM ya, ini Bapak John Foster ya. Dia punya radio bersama FM. Ini gimana? Oke, silakan. Jadi radio bersama FM. Pagar Alam. Bapaknya. Salam gitu Pak. Iya. Terus semangat, salam optimisme. Radio Indonesia Baru, Bapak Ruli, di Lampung Selatan. Lampung Selatan Pak. Setelah ini Pak Bistam, Radio BKM Oku, Bapak Bistam silakan. Belum. Ya. Satu lagi. Macam-macam loh. Mundur dikasih jarak. Ya. Mana nih? Ini Radio Oku Timur ya, BKM Oku. Ini berikan Bapak Bistam. Selamat ya. Radio Lukanan Tuo ya, Ibu Iwin ya. Silakan Pak Bistam. Terima kasih Pak Bistam. Selalu ya. Ini selesainya ada ya silakan Mas. Terima kasih Pak Irwin di wilayah Ketua Asosiasi. Mundur balik. Radio Setungguan Kabupaten Lahak. Ini bukan ini sasarannya ya? Ini sasarannya. Bukan. Di mana? Iya. Baru di Yaman. Radio Teman Bogor. Bapak. Mungkin Pak Asisten. Oh Pak Dirjen ya? Oh kok masih mau ngomongin apa? Dirjen lagi. Ini kesempatannya Pak Edi ya? Sama dengan Edi mau Pak Dirjen ya? Pak Dirjen ini yang Salam Pak Yahi siap ya? Oke, sekali lagi Pak Dirjen untuk yang mau ya, jauh sekali Pak Yahi datang ke Palembang. Ya. Oke, Maju aja. Ya, Sarina. Lihat channel. Sarina tidak hadir ya?
perjalanan. Oke, yang itu sih. Bagi Pak Sekjen ya. Radio Kemampu, silakan. Radio. Ya. Oke. Oke, terima kasih Bapak yang belum silakan. Oke. Salam komando. Oke, baru ini Jagam ini. Oke, kasih ya. Selamat. Jagam dan sama dia sudah bertugas sebagai kosnya. Satu ya Pak. Ya, semuanya untuk Kemampu ini. Satu aja. Oke Pak Erwin, silakan Jagamnya Pak Erwin untuk ke Pak Wahyu. Ya, Pak Dirjen. Pak Dirjen. Kesempatannya susah. Masih mau Pak Dirjen lagi. Mana? Ini Pak Ati. Biar susah. Ini anugerah insan LPPL yang pertama di Kota Bandung. Mudah-mudahan yang kedua ini nanti akan kita laksanakan. Siapa yang mau jadi tuan rumah? Ya, Jakarta ya. Oke. Ya, Udah, ini untuk melengkapi aja. Masih harus sudah cukup. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke Oke, foto bareng ya. Ya, silakan. Pak Dirjen kita. Mungkin sekalian lengkap dengan para kepala dinas Kominfo yang hadir. Semua Bupati Lampung Selatan, saya foto sama Pak Dirjen. Sekjen. Ayo Pak Kadis yang Pak Kadis ya. Bisa merapat lagi. Agak mepet aja, mepet separuh. Mungkin harus. Masuk TV. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Ya, kami ucapkan terima kasih. Kita masih Buktio ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan semangat kita semua. Ayo, garis Kominfo. Terima kasih. Mundur dikit. Oke. Terus. Oh, saya mau izin dekat yang Pak Dirjen, ada pinnya sama toh? Pinnya sama ini. Nanti kita ceritakan. Saya ceritakan. Siap. Sama ya. Iya. Ah, ini apa ini? Jangan satukan negeri. Kominfo satukan negeri. Ini desa Kul gimana sih? Kami menudir ya. Pancasila. Pancasila. Kalau Pancasila. Pancasila. Selfie lagi Pak supaya keren toh. Oke. Tepet semua. Silakan dia. Satu dua. Oke. Salam bahagia selalu. Amin. Ya, semoga Bapak Widodo akan selalu sukses untuk di ini ya. Semoga suatu hari nanti akan Sudah. Video ya, kita bikin video ya. TikTok ya. Satu, dua, tiga. Oke, satu lagi dengan saya minta satu suara berdekat. Pikiran-pikiran spirit kita dan juga semangat kita di dalam diskusi pada siang ini. Pak Ketua tadi sudah menyampaikan, Pak Erwin sudah menyampaikan, pidatonya saja sudah ketahuan bahwa beliau itu optimis. Karena saya ini dosen komunikasi Pak, jadi belajar teknik presentasi yang kayak itu kayak apa gitu ya. Jadi itu Pak Mistam ini motivator ulung sahabat saya ini. Dulu bagimu negeri itu kalau nggak ada Pak Mistam itu nggak jadi-jadi. Tapi karena ada Pak Mistam, saya itu hanya disuruh pokoknya Bapak yang ngesui ya, tapi yang motornya adalah beliau. Termasuk hari ini itu yang ngesui adalah Pak Hens ini ya. Ini tokoh kita belum lolos ke Pak Hens ya. Luar biasa.
Saya belum pernah ketemu, salaman aja belum pernah. Kenalnya sudah kayak kakak beradik itu. Tetapi dampaknya saya masuk di hotel sini, langsung orang pada kenal karena wajahnya sudah dipasang dulu. Baik, saya ingin ini hanya untuk ilustrasi saja. Tapi poinnya saya ingin mari kita semuanya sebagai pahlawan-pahlawan radio ini dengan berkarya, dengan memberikan hasil di tengah peradaban yang berubah. Kalau kita nggak optimis menghadapi zaman seperti ini sulit sekali. Kemarin ada Hari Pers Nasional, itu kami ketemu dengan pimret-pimret perusahaan-perusahaan skala nasional. Itu juga mengeluh, gimana ini ya kalau gini terus yang untuk memilih platform nggak dipajaki lagi, hasilnya banyak. Kita senang lagi dengan bermedsos, sehingga pekerjaan kita yang utama di radio, di old media, ya, TV dan seterusnya itu seolah-olah mulai ditinggalkan. Coba next Mas atau Mbak ya. Saya ingin mari kita menjadi pahlawan di bidang media. Kalau yang sudah jadi anggota DPR ya biar beliau itu ya legislatif. Kalau yang sudah jadi eksekutif ya eksekutif. Termasuk saya ini eksekutif, bapak-bapak juga eksekutif ya. Tetapi yang melekat menarik adalah kita ini ada yang eksekutif, ada yang swasta, tapi berada di pilar keempat. Bapak Ibu adalah penyangga demokrasi di Indonesia sebagai pilar keempat. Dan ternyata ada satu sisi lagi, saat ini ada dua dunia. Kalau kita belajar agama itu dulu katanya Nabi Muhammad itu naik di langit Sabtuju. Ini baru dua dunia saja sudah pusingnya minta ampun. Saya nggak tahu nanti dunia ketiga apalagi. Bapak Ibu pernahkah kita membayangkan bahwa dengan adanya media sosial saja, media konvensional kita ini seringkali kedodoran. Seringkali kita ini sampai hanya menyalahkan kenapa itu ada ini, kenapa itu, kita lupa menyesuaikan. Saya ingin informasikan di dalam kajian komunikasi besok itu handphone kita tidak hanya dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga seperti saat ini. Saat ini kalau kita menggunakan handphone kan mata dan telinga, yang lain kan enggak kan. Besok itu dalam perkembangan teknologi itu yang bisa menggunakan media handphone kita, gadget kita itu juga mata, telinga dan hidung. Apa hidung? Kita besok handphonean gini itu tahu minyak wanginya ibu yang nelfon saya. Wah wangi sekali nih Pak Aris ini. Ini hasil penelitian dan akan 7-10 tahun yang akan datang akan diproduksi massal. Jadi Bapak Ibu sekalian hati-hati. Kalau sudah telepon istrinya tidak hanya wajahnya bersih, tapi kok parfumnya ganti Pak, malam-malam bisa. Nah, jangan-jangan ada sesuatu. Teknologi sampai pada penciuman. Tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian. Teknologi sampai pada mulut. Jadi kalau kita handphone, besok handphone kita ini itu ada colokannya kabel kayak menuju power bank, tapi di situ ada colokan yang bisa dimunculkan di mulut. Kalau kita punya cucu di daerah yang jauh, karena juga punya colokan itu, tempelkan di dahinya cucu kita. Akhirnya anaknya, oh ciumannya yang kakung atau yang putri gitu ya. Tetapi itu kalau ke cucu, kalau ke yang lain, Masya Allah, kita nggak bayangkan kan. Dulu kita telepon nggak ada kabel aja gumut kan ya, terheran-heran. Sekarang itu sedang dikaji terus menerus. 10 tahun lagi, mudah-mudahan kita masih hidup ya, ketemu teknologi yang indah gitu ya. Simbahnya kalau mencium anaknya nggak usah suruh datang ke sini. Tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian. Besok gadget ini bisa dikerjakan lewat lidah. Jadi kita melihat gini, ada sensor yang nempel di ujung lidah kita dan merasakan sensasi yang kita lihat ini. Jadi kalau kita ingin makan tengkleng, padahal kita kolesterolnya tinggi, tidak apa-apa, besok aman-aman saja. Karena apa? Rasanya yang sudah masuk di sensasi kita, tapi tengklengnya tetap nggak masuk.
Ini teknologi sekali Bapak Ibu. Betapa indahnya buat ibu-ibu yang agak gemuk atau bapak-bapak kegemukan, jangan takut. Karena mau makan tetap bisa lewat handphone. Tetapi hanya sensasinya. Nah, ini satu situasi betapa media sosial itu berkembang secara eksponensial. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini menyemangati kita. Mudah-mudahan usia saya tambah panjang, 10 tahun lagi masih menikmati sensasinya kalau diet dengan handphone. Ini memperpanjang usia. Nah, inilah sebetulnya pilar demokrasi yang ternyata kita akan semangat. Jangan takut kita nanti wah radio ditinggalkan, wah radio nanti bubar dan lain sebagainya. Optimislah. Memang zaman ini berubah sangat cepat. Bangsa Indonesia pun juga berubahnya sangat cepat. Saya ingat Pak Presiden waktu dilantik 2014 waktu itu langsung mau datang kemana? Silicon Valley. Itu 2014 akhirnya. Kenapa Silicon Valley? Karena di sana pusatnya teknologi. Karena di sana sebetulnya teknologi itu dikembangkan. Kita Indonesia nggak mau ketinggalan dengan itu. Jadi cara berpikir kita begitu. Makanya siang ini saya membuka diskusi ini dengan cerita bahwa handphone itu tidak hanya dikonsumsi lewat mata dan telinga, tapi juga bisa lewat hidung, lewat mulut, dan juga lewat lidah. Bayangkan, saya pun juga belum bisa bayangkan betapa indahnya ya besok. Ini implikasi sosialnya belum tahu loh ya, implikasi sosialnya. Nanti kalau dulu kan ada dengan handphone, boleh nggak nikah pakai handphone? Wah itu ramai pro kontra gitu kan. Bagaimana tanda tangan lewat scanning ini boleh nggak? Ramai. Nah sekarang kalau kita saksikan dengan lewat hidung, lewat mulut, lewat lidah, waduh konsekuensinya luar biasa. Luar biasa. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan ada MyChat. Ada yang kenal MyChat? Sudah ada yang ikut MyChat? Ada. Nah, ini hati-hati loh kalau MyChat nginep di hotel itu biasanya terus dikonotasikan jelek ya. Karena MyChat itu tidak hanya sekedar chatting, tetapi tahu anggota chattingnya. Jadi kalau anggotanya saya dengan Pak Mislam, oh di kamar berapa ini? Oh di dekat sini. Radius berapa? 10 kilo. Oh sekitar Pak. Sekitar ya. Dan itu kemudian sekarang MyChat ke Kominfo. Ini gimana supaya MyChat ini tidak dianggap sebagai platform yang akhirnya disalahgunakan. Inilah teknologi. Next cepat aja mbak ya. Nah inilah Kominfo. Saya ingin sampaikan government kita itu juga konglomerat media. Kita punya TV, kita punya media sosial, kita punya platform macam-macam, dan kita juga punya institusi penunjangnya. Pendek kata, saya ingin sampaikan jajaran humasnya pemerintah dan medianya pemerintah itu konglomerat sebetulnya. Saya datang di Kominfo September yang lalu, kemudian kami usulkan kepada pemerintah di istana, boleh nggak saya punya ide yang agak gila juga. Kita satukan ini supaya pemerintah itu satu yang saya kerjakan, humas pemerintah harus standingnya kayak humas swasta. Ini contohnya pegawai kita Kadis Kominfo Banteng. Ini sudah, tolong berdiri Pak, ini punya emblem ini ya. Nah, ini ya, ini sama dengan saya ini, levelnya sudah sama, selevel dengan Dirjen ini. Itu kita kasih syaratnya apa? Satu, punya 3 medsos, dan salah satu medsosnya harus 500. Sudah punya semua. Sekarang kami memang ada pendekatannya masih 2, pendekatan struktural. Kalau kepala dinas langsung kami kasih, karena kepala dinas asumsinya milenial. Kalau belum ya kebangetan kepala dinas Kominfo kok nggak milenial. Di tengah kita hidup di zaman milenial. Maka tadi salamnya kan macam-macam. Terakhir Pak Misal tadi saya ajak salam gini. Wah, sehati. Kita harus kompak. Dan lain sebagainya. Bahkan kami kalau di humas pemerintah salamnya itu harus gini. Ini tandanya masih muda.
Kalau sudah ini kolonial, milenial. Karena apa? Kita sudah punya media banyak sekali, tergantung tinggal kita, semangat kita, Bapak Ibu sekalian. Termasuk teman-teman di LPPL ini, mari kita semangat bahwa Indonesia masih membutuhkan kita semuanya. Next. Tidak mematikan gedung bioskop. Gedung bioskop mengalami metamorfosa, perubahan bentuk menjadi gedung bioskop layaknya rumah makan. Jadi sambil lihat gedung yang ada gambarnya, suaranya bagus, sambil makan makanan, mengalami proses metamorfosa. Hanya kalau kita ini sekarang ngelola radio, di mana radio lebih dulu dibandingkan TV, apa radio mati? Juga tidak. Tapi kalau nggak hati-hati, TV masih hidup dengan TV. Kemudian dengan platform, mati nggak nanti radio? Nah, ini tantangan kita. Kita harus menyesuaikan apa yang disebut dengan mengalami proses transformasi terhadap fungsi-fungsi komunikasi. Sehingga hari ini barangkali penting membuat konten radio yang tidak mematikan radio saat ada platform-platform yang bisa diakses, podcast dan lain sebagainya. Gimana caranya? Jangan hanya bicara saya misalnya membuat acara ini, tetapi acara itu sudah ketinggalan selera masyarakat. Seluruh masyarakat dipaksa nonton atau mendengarkan, nggak mau. Ini tantangan kita, Bapak Ibu sekalian. Tetapi ini hanya ilustrasi saja. Next, Mas. Nah, ini hasil risetnya. Ya, jadi TV masih lebih tinggi di era milenial. Next, terus Mas. Bapak Ibu sekalian, ini potret kita. Jadi hari ini, mari kita ada satu pesan penting di bangsa ini, bahwa ternyata total populasi kita tahun 2020 diperkirakan 272 juta. Tetapi pemilik atau pengguna handphone itu 338. Ini tandanya ya ini punya dua, ini punya dua. Oh satu ya, saya juga punya dua itu ya. Itu menjadikan ternyata pemilik handphone dengan penduduknya banyak handphonenya. Ini sama juga nanti kalau Anda lihat TV, jumlah TV dengan penduduknya itu banyak TV-nya. Karena penduduknya mungkin hanya anak dan ibu bapak, tapi TV-nya di dapur ada, di kamar tidur ada, mungkin di WC juga ada gitu ya sahabat. Ini tantangan kita, ini model perilaku audiens kita. Ini Pak. Tetapi yang menggunakan internet juga segini loh Pak. Jadi kalau kita memaksa radio kita hanya diakses lewat alat namanya radio, nggak bisa diakses lewat handphone, ini kita kehilangan sekian juta manusia. Dan ini aktif beliau, ini aktif. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi mari kita berpikir bukan kalau bahasa di Jawa itu isoku nggawi, bisa saya hanya membuat ini, tapi dibalik. Dan sekarang kalau kita bicara survival, bicara kelangsungan organisasi kita, media yang kita kelola, ya harus sesuai dengan zamannya. Inilah tantangan kalau dalam bahasa yang lebih modern, bagaimana melakukan isu-isu pembangunan tapi dikemas secara kekinian. Pak Mistam ini termasuk tokoh yang bisa membuat RRI yang pembangunan, tapi didengar oleh sekian banyak masyarakat. Itu nggak gampang. Makanya kalau di Kominfo ada namanya pelatihan pengelola media. Besok pagi kami akan membuka di Indonesia bagian timur di Manado, melatih semua kadis Kominfo untuk dilatih mengelola media kekinian. Silakan nanti kalau ada teman-teman dari Indonesia bagian timur besok pagi. Next Mas. Terus saja ini hanya pertanyaan. Nah, kalau dulu ini saya ingin ilustrasikan, orang mendengarkan lagu itu request. Masya Allah, kalau kita sudah request hebat sekali. Itu dulu.
Sekarang dengan telepon kita dapat mendengar lagu, nah ini ada Spotify, SoundCloud, dan macam-macam. Ini kenyataan. Boleh nggak radio di YouTube kan? RRI sekarang itu kalau siaran lucu, saya kemarin datang juga agak heran. Bisa dilihat wajah saya. Ini radio TV, makanya nama RPP itu gara-gara tadi sudah kasih RRI barangkali. Jadi radio tapi TV-nya kelihatan, wajahnya kelihatan. Karena tidak sulit, sekarang teknologi itu mudah sekali. Bahkan bisa di YouTube kan. Hari ini tadi kita heboh-heboh tadi. Kalau di YouTube kan RPPL kita ini terkenal. Tapi kalau kita ini low profile, tidak apa-apa, tidak terkenal, tidak apa-apa. Tidak ada yang mati, ya tidak apa-apa. Gitu ya. Mati ya nanti paling yang larang hanya Pak Hens. Gitu ya. Susah. Mari kita punya semangat bahwa survival hidup ini memang harus berjuang menghadapi ini. Next, Mas. Jangan kecepatan ya tadi. Nah ini yang dulu ya. Sekarang sudah ini macam-macam. Silakan nanti ini di rapat kerja didiskusikan kira-kira bentuknya seperti apa. Jangan hanya sekedar connect. Oh ini siaran bersama. Tapi bagaimana connect itu akhirnya orang mau mendengarkan. Masyarakat sekarang itu kalau mendengarkan lebih dari 15 menit capek. Jadi nanti kalau siaran bersama ya nggak usah 2 jam, ngantuk semua malah. Kalau kita ceramah gini itu kalau sudah 30 menit mesti sudah jagongan masing-masing, pegang handphone gitu ya. Karena kita ini dalam teori disebutkan kekuatan orang Indonesia memegang handphone itu meninggalkan handphone itu paling lama 7 menit rata-rata. Jadi kalau ceramahnya sudah 20 menit pasti nanti ada yang nggak tahu tangannya itu selalu kemana itu. Lihat itu 7 menit itu kata penelitian. Mudah-mudahan kita juga tidak jauh. Nah ini mari kita lihat angker kita, pusat kita itu di sini Presiden. Dan Presiden itu selalu mengatakan ini harus dimanfaatkan sekaligus diwaspadai, Pak. Jadi teknologi itu kayak pisau, harus dimanfaatkan tapi juga waspada. Radio sama, ini jelang 2020 ada pilkada, hati-hati radio pemerintah. Hati-hati radio pemerintah. Karena apa? Bisa dimanfaatkan, tetapi diwaspadai karena ini jangan-jangan pemanfaatannya tidak sesuai dengan spirit kita menjadi pilar keempat demokrasi. Kalau ukur tidak hanya lebih baik dari sebelumnya, tapi juga harus lebih baik dari yang lainnya. Artinya apa? Radio harus lebih baik dibandingkan media yang lainnya. Gimana caranya? Berarti melakukan terobosan, inovasi dan cara baru. Ini tantangan kita. Misalkan saya beri contoh, saya kemarin selalu kalau Papua itu menyampaikan Papua itu ternyata nilai-nilainya tinggi, tapi belum digali, belum digali. Dan galinya juga jangan sederhana, digali tapi menjadi menarik. Bayangkan kalau kita menggunakan teknologi TikTok, tapi tarian Papua, waduh luar biasa, luar biasa. Itu kalau kemudian dijual, oh laku sekali, laku sekali. Hanya kenapa belum dikerjakan saja? Ini satu contoh. Jadi mari kita dengan inovasi ini lepaskan ego sektoral. Ini dengan berkumpul ini saya yakin semuanya sudah sama, kita punya bendera yang sama yaitu RPPL Radio TV Indonesia. Fokus di impact dan outcome. Begini Bapak Ibu sekalian, saya di Kominfo sekarang ini membuka karpet merah kepada semua kampus. Jadi semua kampus khususnya program studi ilmu komunikasi silahkan penelitian di Kominfo. Nah kalau itu mau dilanjutkan silahkan penelitian di Kominfo daerah, silahkan penelitian di badan usahanya radio pemerintah daerah, itu akan enak. Kita nggak hanya ngomong, tetapi nggak punya data. Dan kita jangan alasan nggak punya duit. Mahasiswa harus meneliti dari skripsi dia. Dan insya Allah kalau perguruan tingginya bagus, maka data yang dihasilkan dari penelitian mahasiswa juga valid. Kami sekarang sudah mengembangkan itu sehingga riset-riset itu selalu bekerja sama dengan kampus tempat. Balmon misalnya boleh nggak sendiri? Boleh. Radio kita boleh, supaya outputnya
itu betul-betul lebih baik. Next. Nah, ini arahan umum. Ini terus ini ya tadi, yang terus. Nah, sekarang ini. Jadi sekarang ini ada satu kajian komunikasi yang menyebut adalah konvergensi media. Yang tadi di Kominfo tadi banyak sekali tadi. Sekarang mau kita konvergenkan. Sehingga pegawainya jadi lebih sedikit, anggarannya lebih sedikit, tapi pesannya itu nendang gitu. Nendang. Ini bahasanya Pak Hen, kalau bahasa itu Pak Hans itu luar biasa. Nendang atau apalagi Pak ya. Ini bahkan kalau sudah reportase itu kalimatnya bagus sekali. Jadi makanya saya menggunakan terminologi beliau. Next. Nah ini Pak, ini RRI. Benar ya Pak? Ini Pak. Jadi sudah kelihatan RRI-nya kan? Kelihatan. Dan RPPR yang namanya radio dulu RSPD ada yang itu namanya. Itu jadi bisa dilihat fotonya gampang sekali dan murah teknologi. Murah teknologi. Nah bahasanya gini Bapak Ustaz, kalau kita kesulitan anggaran, tolong saya diundang, di situ saya akan menuju bupati atau wali kota. Nanti kalau enggak, nanti infrastrukturnya nggak tambah. Kita coba di hotel-hotel ini kita cari mau. Kita tergantung ngomongnya, tetapi jangan minta anggaran dari pusat. Nggak ada Pak. Undang-undang nggak membolehkan. Undang-undang nggak membolehkan. Tapi kalau kita lobby-lobby begitu, tugas kita orang komunikasi kita lobby-lobby. Saya dengan Pak Misam itu nggak ada yang dibayar, tapi lobby-lobby aja. Akhirnya RRI itu kalau dengan IKP senang, IKP kalau itu sama. Dengan BPIP kita membuat kegiatan kampung Pancasila. Ya saling mana-mana. Punya kamu mana, punya kamu mana, ketemu kita aja. Artinya resource sharing. Resource-nya apa? Karena yang namanya bupati wali kota itu kalau sudah dengan pusat ketemu enak. Jadi ini cara baru. Saya berharap teman-teman LPPR ini kalau persoalan energi resource, mari menggunakan akal baru, bukan akal lama. Akal lama itu mana Pak? Ini bukan. Tapi kita buat ini Pak. Misalkan saya ambil contoh, ini konkretnya. Bapak mau membuat seminar di mana tentang radikalisasi. Idenya dari LPPR di provinsi itu. Anggaran bisa dengan kami, tapi diseminasi. Sehingga diseminasi informasi terkait dengan gerakan radikalisme yang harus kita eliminir. Ya kan sampai LPPR. Tapi kalau LPPR minta ini sudah perlu dikasih ini, nggak mungkin, itu sudah secara lama. Saya akan jawab langsung, nggak bisa. Itu secara lama, metode lama. Atau misalkan apalagi kegiatan bersama-sama. Jadi poinnya adalah mengumpulkan resource menjadi resource sharing bersama sumber. Nah itu yang saya usulkan. Ini pun juga nanti kalau nggak punya konten, ya buat konten bersama-sama. Sehingga jangan sampai nanti ini anggaran saya ini membuat konten ini dari sendiri nggak bisa juga. Nah ini sekali lagi era milenial itu era resource sharing ya, sumber daya bersama-sama. Dan masing-masing ya punya kecerdikan berinovasi. Next. Nah, ini podcast contoh aja, ini kata ahli ya. Radio, kata ahli ini, radio tidak akan mati karena kemunculan podcast. Keduanya akan tumbuh bersama sebab karakteristiknya berbeda. Podcast sudah ada, Bapak ini. Radio menawarkan momen bersama dan interaktivitas. Dan tidak bisa didapat oleh podcast. Teori dalam komunikasi masa tersebutkan, kenapa saya mau mendengar atau mau melihat? Itu karena kedekatan. Kalau radio mengangkat kedekatan, itu layaknya kita lihat foto tadi, kita foto bersama-sama. Kalau sudah digedikan fotonya jadi gede segini, siapa yang dilihat pertama kali oleh mata kita? Ya dirinya sendiri. Saya dengan Pak Hanus, dan saya foto saya sendiri dulu. Gak mungkin kalau saya lihat di channel, gak mungkin. Itu namanya kedekatan. Nah kedekatan itu yang kita mainkan. Supaya audiensnya banyak, ya semua harus didekati, didekatkan semua menjadi konten itu.
Setelah itu apa? Dijadikan yang tidak menarik jadi menarik. Sudah dekat menarik pasti akan dilihat. Minimum di dalam wilayahnya radio setempat itu tadi. Ini yang saya kira menjadi tantangan kita. Ya. Di tengah podcast itu kenapa? Titik tertentu nanti akan jenuh. Kita boleh menggunakan inspirasi dari luar, teknologi dari luar, tapi diterapkan di dalam media kita. Media kita. Misalkan seperti itu. Apalagi tadi ada visualnya. Next mas. Ini juga contoh-contoh aja. Next. Terus mas. Bapak Ibu sekalian tadi ada pertanyaan ini ya. Jadi sekarang ini Kominfo katanya programnya utamanya apa? Digitalisasi. Jadi kita akan switch off analog, switch on digital. Meskipun ini pro kontra, tetapi nanti kalau rancangan undang-undang penyiaran yang baru ini diketok dan itu yang jalan, ya jalan. Jadi kan dari ini rancangan undang-undang penyiaran sudah masuk prolegnas, sudah dibahas dan targetnya tahun ini selesai. Di samping Bapak Ibu sekalian tahu kemarin kami di Undang Komisi 1 sedang mendiskusikan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Bapak ngangkat itu di radio, orang pengen tahu apa itu data pribadi. Karena menyangkut nasib hajat hidup orang banyak. Jadi kalau membuat siaran itu tolong libatkan menyangkut nasib hajat hidup orang banyak. Dan perlunya masukkan bahwa kita data ini diambil oleh sana, kita nggak tahu, nggak bisa komplain, nggak mesti nanti apa itu bahasa apa itu. Jadi kami ingin bahwa anggaran dasar dan rumah tangga ini semuanya grassroots. Jadi dari Bapak dan Ibu juga terlibat di dalamnya. Jadi bukan kami. Kami rancang ini udah. Kami rancang seperti ini. Tapi kalau mau ada bertanya juga boleh. Ya kalau mau bertanya. Nah ini kalau sudah ada anggaran dasar, nanti kita juga akan pada level berikutnya kita juga akan ada legal aspek apa gitu. Sehingga kemudian nanti mungkin kalau tidak salah sudah di Kementerian Hukum ya kita tercatat. Sudah Pak. Sudah kan? Sudah ada. Nah itu salah satunya adalah dan tercatat di notaris dan tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. Nah ini bergandengan dengan itu kita jadi organisasi yang legal banget. Nah kemudian kalau mau mengajukan hibah salah satu syaratnya adalah itu. Ya. Nanti kita mintanya kemana? Hibah itu untuk apa? Seperti pertemuan sekarang. Nah kalau pertemuan sekarang umpamanya kalau bisa ke depan Bang Hen untuk kamar-kamar aja itu udah ya udahlah, kamar itu udah disiapkan oleh kita umpamanya. Nah kemudian juga Bang Hen untuk beli pulsa ya kita jujur saja ini selama ini Bang Hen itu kasihan. Maaf ya Bang, ini kenyataan karena apa, dia itu mungkin HP-nya hang. Saya sendiri jadi HP jadi punya 2 sekarang. Gara-gara saya masuk di LPPL. Betul, Pak. Saya jadi punya 2. Saya minta ke staf saya beli 1 lagi deh, saya bilang begitu. Karena apa? Kalau di LPPL itu kan ada video, ada apa, gambar, terus foto apa saja di-upload ya, termasuk meme-meme lucu segala macam. Saya bilang berat sekali, saya bilang begitu. Akhirnya jadi punya 2, nah itu. Nah ini mungkin juga pulsanya Bang Hen mengendalikan organisasi kita karena beliau ini adalah sebagai dalangnya kalau bahasa Jawanya dalang. Dia sebagai moderator kalau dalam diskusi, jadi memoderatori kita semua. Dia adalah manajernya gitu untuk web sehingga hidup. Silakan masuk Bu, silakan masuk. Nah kalau tanpa ada Pak Bang Hen, saya yakin mati. Tadi saya dengan Pak Erwin bicara, kami juga punya WEC katanya ketua kepala Bapeda. Tapi WEC-nya itu apa? Diam saja katanya, tidak aktif. Apakah karena sibuk? Semuanya juga sibuk, saya bilang Pak Erwin, saya bilang begitu. Hanya karena ada yang mengendalikan. Nah ini WEC itu bagus hidup. Kalau ada admin yang aktif, yang aktif itu salah satu syaratnya ya. Seperti di kita di Kominfo itu ada WEC, dia ada berapa biji itu ada. Tetapi kita kendalikan. Kalau tidak saya siapa? Kalau sudah mau mati begitu langsung bersuara. Jadi terus hidup terus hidup ini. Kalau tidak ada yang peduli ya udah matilah gitu, mati. Nah ini butuh pulsa segala macam. Kalau kita punya dana operasional kan mungkin Bang Hen itu ditransfer nanti sama bendahara.
Nah, ini untuk pulsanya tiap bulan. Kalau selama ini ya kita menunggu belas kasihan aja Bang Hen-nya. Saya atau siapa, mungkin ada teman-teman itu dari Papua juga ngirim, di Pulau itu tidak besar, dari Sulawesi juga ngirim. Hanya itu pulsa tidak besar, Tapi ya karena ikhlas, Bang Hen terima kasih banyak ya. Jadi organisasi kita berjalan. Jujur kalau tidak digembalai, istilahnya digembalai. Tidak ada saver seperti Bang Hen, mungkin kita sudah bubar atau mati suri gitu. Saya bisa prediksi itu. Bisa mati. Jadi dipuji aja dulu, walaupun dia suka keluar masuk. Sensasi, makanya saya tidak aneh. Kemarin juga saya tidak akan datang ke Palembang. Tolong Pak Sekjen cari orang MC lain. Saya biarin aja nggak dijawab. Sepodok sebelah. Karena apa? Tadi malam-malam, katanya Pak Sekjen di mana nih? Di Palembang dia. Saya bilang lagi di perjalanan. Abang di mana? Wah, saya mau nganter perempuan dulu, wanita-wanita katanya piknik dulu kemana, lihat apa? Wah, gila juga saya bilang gitu. Jadi ya itulah namanya Bang Hen. Itu dinamika. Jadi lucunya kita di sana dinamika. Nah nanti program kita selanjutnya adalah bahwa tadi seperti kata Pak Dirjen, organisasi kita ini tidak stagnan seperti ini. Jadi kita sudah kuat, secara internal mungkin kita sudah eksis, tetapi bagaimana kita juga eksis keluar. Nah sekarang di forum di forum Kominfo saja, para kadis Kominfo kita sudah bagus, karena hanya LPPL kita yang suka manggung, betul tidak ya? LPPL kita itu tiba-tiba oleh Bang Hen itu masuk aja. Jadi kadis Kominfo di mana nggak tahu mana, ada aja di setiap ini, ada di webnya itu. Jadi setiap kegiatan kita tuh dimunculkan. Jadi semua kepala dinas tuh apal, ya. Sampai juga pada mau menjadi anggota kita, ya. Nah ini Bang Hen, ya. Jadi ada di mana-mana. Nah ini kita perlu sekali seperti tadi kata Pak Dirjen, mungkin nanti akan membuat YouTube yang resmi kita, kemudian websitenya kita belum punya, kemudian juga Twitter. Ya, kemudian Instagram dan yang lain-lainnya. Nah ini harus kita miliki supaya apa? Kalau dengan Twitter segala macam nanti akan kelihatan followernya segala macam. Dengan Instagram juga sama. Kemudian dengan website mungkin bisa komunikasi dengan orang lain di website itu, dan dengan website mungkin profil-profil kita masuk, foto-foto kegiatan kita masuk, dan itu akan diketahui oleh dunia lah istilahnya. Kalau WAG itu kan hanya internal kita saja. Nah oleh karena itu insya Allah lah tidak akan lama, karena di kita banyak pakar IT, jadi nanti tidak akan sulit untuk kita membuat Twitter, kemudian IG, kemudian juga website dan media sosial lainnya. Nah ini program kita adalah sekarang eksis keluar. Kalau di dalam kita sudah eksis, Nah oleh karena itu Bapak dan Ibu kami mohon pertama untuk Bapak dan Ibu sendiri, para profesional penyiar, para direktur penyiar radio LPPL, kami mohon nanti masukan-masukannya, ya. Kalaupun umpamanya tidak final hari ini adalah sebagai bahan masukan. Bapak dan Ibu bisa baca dulu nanti, kemudian bisa ditulis saja di sini, kemudian dikumpulkan. Saya sendiri sanggup untuk merangkumnya, atau nanti ada Ibu membantu di sini dirangkum, kemudian kan nanti kita japrian lah ya. Isinya adalah ini di email aja. Nah nanti untuk memperbaiki ini. Nah kita pertimbangkan, ada masukan ini dipertimbangkan, ini benar nggak nih? Nah, tapi dipertimbangkan juga oleh kita. Tapi masukannya Bapak dan Ibu itu amat penting buat kita. Termasuk juga dalam aspek penyiaran, Pak Bang Hen. Bagaimana kita meningkatkan kualitas penyiaran dan lain sebagainya. Dan juga radio, kedudukan LPPL di daerah itu harus seperti apa dan lain sebagainya. Ini silahkan saja diusulkan. Kalau dieksekusi umpamanya finalisasinya tidak mungkin. Saya yakin tidak mungkin. Tetapi masukan dari Bapak dan Ibu adalah bahan bagi kami nanti para pengurus untuk Pak Erwin duduk di depan. Ya. Jadi untuk begitu, untuk bahan kita. Jadi begitu kita satukan saja Pak, karena banyak kepala dinasnya tadi minta izin banyak. Enak. Jadi kita disatukan saja. Kemudian begini, saya sudah jelaskan bahwa yang paling penting bagi kita ini ada masukan dari teman-teman, bahwa draft anggaran dasar itu minta juga correction dari teman-teman. Di sebelahnya itu ada kertas kosong, karena kalau umpamanya final sampai hari ini tidak mungkin, tapi nanti kita kumpulir saja Pak masukan-masukannya, termasuk masukan-masukan untuk peningkatan
siaran kita, dan juga termasuk peningkatan LPPL radio kita masing-masing, ya. Jadi kalau umpamanya harus sampai final sih nggak mungkin bisa. Tapi kalau masukannya itu kami sangat harapkan. Boleh, begitu juga bisa nanti ya. Makanya disuruh beliau-beliau ini membaca dulu, nanti kita bacakan satu persatu untuk anggaran dasarnya. Hanya menyetujui atau tidaknya gitu ya, itu gampang saja. Tapi kalau ada catatan, catat dulu di sana, nanti dikemukakan pada kami. Itu saja mungkin sebagai pengantar, Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan. Sekarang satu persatu saja, dari draft anggaran dasar saja dulu ya. Jadi nanti kami mungkin akan bacakan apakah setuju atau tidaknya. Nanti kalau supaya apa? Supaya grassroots kita semuanya terlibat, bukan hanya para pengurus inti saja. Terima kasih. Mau oleh Pak Ketua nanti atau gimana? Oke, ya. Ini nanti saya sudah dibaca belum Pak? Ini draftnya dibaca dulu. Coba dibaca dulu oleh Bapak dan Ibu. Kami beri waktu sekitar 10 menit ya, atau 15 menit lah, 15 menit. Disilahkan untuk membaca. Kita santai saja lah, santai saja. Nyantai saja, nyantai. Walaupun kami pakai batik, nyantai saja. Ya mungkin sambil menunggu mungkin Pak Erwin ada yang mau. Pak Erwin mungkin ada yang cukup ya. Pak Tahar ada yang mau ditambahkan? Ya silakan dibaca dulu, walaupun oke. Langsung mau. Sempat membaca dari di bagian keanggotaan bab 4. Bab berapa tuh? Bab 4. Oke. Jadi yang lain enggak. Bab 4. Pasal 9. Oke. Dasarnya itu Pak, berdasarkan peraturan perundang-undangan kita Republik Indonesia, maka setiap lembaga penyiaran publik lokal radio televisi Indonesia yang melakukan kegiatan radio Indonesia wajib tergabung dalam asosiasi LPPL Radio TV Indonesia. Saya bukan pakar hukum, jadi saya ingin tahu tentang peraturan perundang-undangan itu apakah kita tidak tuliskan gitu Pak? Apa peraturannya? Gitu. Ya. Itu satu, tapi ada satu lagi tadi terlintas. Oh ya. Kalau ini AD, lalu kan biasa ada ANT juga. Itu belakangnya. Oh, belakangnya. Saya belum sampai sana, Pak. Oke, dua itu pertanyaan sementara, Pak. Ya kita tampung dulu bersama Pak Sekjen. Ada yang lain yang sempat membaca dan ada yang terlintas ingin menyampaikan sesuatu. Silakan. Ya. Saya catat dari sini. Kita santai. Ya ini Pak Ketua, kalau jadwal masih sampai besok ya. Sampai ya kalau ini kita sampai sore pun masih bisa. Ya, tapi kita tawarkan, kalaupun peserta nanti mau dipadatkan, boleh ya. Kalau mau dilanjutkan sampai sore, silakan ya. Tapi kita ada kesepakatan. Sambil jalan aja. Ya, oke dari saya sholat sebentar Pak. Ya. Itu dari Kabupaten Tanah Datar tadi Pak Eka ya. Wakil radio ya. Radio Luhak Nantuo. Luhak Nantuo. Yang itu ada lagi. Lampung Selatan Pak Idil. Oke, belum ya. Silakan aja dibaca dulu. Pak Paul, udah ada yang nyambung belum? Masih baca. Oh ya, ini Pak Anggoro. Salah satu pembuat skrip sandiwara radio di Indonesia. Di mana? Di mana? Di Lampung, di itu. IDFM Lampung Selatan. Oh, Lampung Selatan ya. Ya terima kasih Bang Hen, terima juga pada Pak Sekjen. Saya ingin mengoreksi atau bertanya pasal 10 untuk bab 4 ya, status anggota. Di sini tertulis keanggotaan dalam Asosiasi LPPL Radio TV Indonesia terdiri dari 1 anggota biasa, ialah setiap warga negara Indonesia. Saya hanya menekankan anggota di sini bukan LPPL dan radio LPPL, gitu ya? Iya. Kenapa di sini harus memakai warga negara Indonesia seperti itu? Iya betul. Kemudian sama jadinya tidak perlu anggota
warga negara Indonesia. Jelas kalau LPPL pasti warga Indonesia seperti itu. Mungkin warga Indonesianya diganti yang lain atau mungkin dihilangkan melalui jadi keanggotaan dalam posisi LPPL Radio TV Indonesia jadi anggota biasa dan anggota luar biasa. Atau anggota biasa aja luar biasa nggak ada karena memang LPPL sama semua rujukannya. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anggoro. Suara dari Radio Dimensi Baru Lampung Selatan. Ya silakan, kami masih menunggu suara-suaranya. Jadi kesempurnaan ADRT yang ini ternyata kan banyak maksud saya. Ini ADRT ini milik kita bersama ya, sebagai insan radio. Anggaplah ini landasan dan pegangan kita untuk di masa yang akan datang. Suara runtuh, sudah ada bersuara. Di sini juga ada yang harus dirubah, seperti pembina, pengarah, terutama pengarah nih. Pengarah kan ada nama ya, namanya itu seperti nomor 2 juga. Pengarah itu 1 John Kennedy, Kominfo Provinsi Sumatera Selatan. Yang kedua Dr. Andes Hening Widiatmoko MA, dia sudah jadi doktor, dia teman saya. Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat. Sekarang dia di Dinas UMKM. Nah, tidak di Kominfo lagi. Ini kena nih. Jadi nanti kan saya sarankan ini tidak kepada nama dulu, tetapi kepada jabatan dulu ya. Jadi jabatan, contohnya pengarahnya itu adalah pertama adalah Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan, yang kedua Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat. Setuju tidak gitu? Jadi siapapun juga pejabatnya, kalau dia pun dia pergi, tetapi ex officio jabatannya adalah dia sebagai Tetapi setiap kali tugas mereka tetap kita harus beritahu Pak. Diberitahu? Iya. Sudah jelas. Ya, aturannya kita memberitahu nanti. Nah, kecuali ini saya harus perlu jelaskan. Kalau untuk ketua-ketua seperti Ketua Umum Erwin Ibrahim, nah STMM, MMA, MBA itu ketua. Nah Ketua 1 Dr. Nas Abrar, Tanah Datar. Ini adalah nama. Jadi kenapa nama? Karena tidak mungkin kalau di dalam aparatur itu kita ini selalu dipindah-pindah kerjanya, ya. Selalu dipindah-pindah. Jadi kalau umpamanya bukan nama, itu bisa kacau organisasi kita, tidak ada kendalinya. Nah, oleh karena itu harap saya beritahu Bapak dan Ibu, ini waktu di Kementerian Dalam Negeri ya pembahasannya. Kenapa ini namanya? Kita nama untuk Ketua Umum, Wakil Ketua 1, Ketua 2, kemudian Sekjen dan sebagainya, itu tidak kepada jabatannya, tetapi kepada namanya. Ya, ini bertanggung jawab adalah nanti langsung pribadi yang bersangkutan. Nah, pada saat makanya di sini Erwin Ibrahim STMM MBA. Nah, kemudian Ketua 1 Dr. Andes Abror. Ini tidak disebutkan Kadis Kominfo-nya, tapi dari Tanah Datar saja gitu ya. Jadi pribadinya ya, untuk ini pribadinya. Ini harus dipahami karena kalau umpamanya saja mencantumkan jabatannya nanti bisa tidak menjabat lagi, berarti dia tidak ikut lagi sebagai pengurus. Padahal organisasi ini harus dikendalikan selama periode tertentu. Dan ini periodenya adalah 3 tahun. Nah, supaya kami tahu, diberitahukan kepada Bapak dan Ibu bahwa organisasi ini 3 tahun. Kami ini tinggal setahunan sedikit lagi waktunya. Waktunya tinggal setahun sedikit lagi. Nah, ini Ketua 1 Dr. Andes Abror, Tanah Datar. Terus ya. Ini nama semua ini. Nama. Walaupun pada saat pemilihan ini
walaupun pada saat ini adalah mereka itu adalah jabatannya adalah sebagai Kadis Kominfo, ada juga Direktur LPPL atau juga orang LPPL. Jadi dia harus bertanggung jawab secara pribadi. Jadi kemudian saya informasikan Biro Humas itu ada namanya Dr. Selen Marisu. Jadi biar nggak blank, kok yang muncul Bang Hen itu nggak pernah saya pakai nama yang lama itu, karena sering mengkelirukan apabila saya booking hotel. Kalau saya booking hotel, saya ditaruhkan di tempat wanita, makanya saya lebih enjoy dengan nama Bang Hen, kokinya. Indonesia siapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian banyak yang saya hormati kemuliaan serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Ada yang ingin saya sampaikan, Pak. Pertama, bisa nggak nama asosiasi itu lebih dipersingkat gitu? Ya. Kan LPPL itu sejauh yang kita tahu cuma TV dan radio. Ya. Jadi supaya tidak panjang, asosiasi LPPL Indonesia aja misalkan. Jadi TV dan radionya sudah masuk ke situ. Oh, gitu. Yang pertama. Terus yang kedua, di pasal 13 sama pasal 14 ini kami bingung, Pak. Itu ada kepengurusan LPPL, asosiasi LPPL pusat dan provinsi. Tapi di bawahnya itu isinya tentang asosiasi pengurusan yang pusat di pasal 14. Pasal pengurusan asosiasi LPPL provinsi. Tapi di bawahnya itu kok ininya tentang kepengurusan pusat itu. Apakah ada apa salah ketik atau bagaimana? Itu yang kedua. Ya, jadi itu. Terus yang ketiga yang mau saya ini di pasal 20 rapat kerja itu kan ini, rapat kerja nasional dan seterusnya yang diselenggarakan oleh pengurus asosiasi LPPL pusat dihadiri oleh pengurus LPPL pusat, pengurus LPPL daerah. Nah, ini asosiasinya atau LPPL-nya maksudnya, Pak? Jadi kan kalau di hierarkinya kita lihat di anggaran dasar ini ada asosiasi LPPL Indonesia atau pusat, ada asosiasi LPPL daerah. Nah, ini dimaksudnya pengurus LPPL-nya atau pengurus asosiasi LPPL-nya, Pak, yang di rapat kerja ini. Nah, itu yang perlu disamakan persepsinya, Pak. Jadi apakah nanti pengurus asosiasinya atau pengurus atau LPPL daerahnya gitu, pengurus daerahnya gitu, pengurus masing-masing LPPL yang ada di daerah itu. Kurang lebih itu, Pak, yang masukan dari kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya bahas, saya jawab dulu ya supaya nggak lupa. Ini bagus sekali nih. Ya betul itu. Terutama yang ini. Nah ini ada tadi itu yang jelasin. Nah ini pasal 13 ya. Nah ini pasal 13 itu penjelasannya harusnya nomor 2 pada pasal 14 ya. Jadi ini adalah pengurus LPPL, asosiasi LPPL pusat terdiri atas kurangnya 4 orang terdiri atas ini kan ya. Nah kemudian ini harus nyambungnya ke sini nih yang kedua itu ya. Pengurus asosiasi LPPL Radio TV Indonesia terdiri atas pembina, berat gitu kan. Kalau ini kan urusannya pasal 14 kepengurusan asosiasi LPPL provinsi. Iya. Betul, itu rancu ya. Jadi ini bener rancu. Jadi terima kasih ini. Saya juga udah membaca tadi itu rada bingung juga nih Pak Erwin kumaha kan. Nah, betul ini. Terima kasih Pak. Siap. Luar biasa ini. Sebentar ya, saya bahas satu lagi. Kemudian masalah singkatan nama itu oke, nanti kami di antara pengurus inti akan dibahas ya. Tapi yang barusan saya sudah ini sepaham. Saya sepaham. Dan juga saya baca bukan hari ini sebenarnya. Ini kesini tapi loncatnya ini pengurus daerah, istilahnya provinsi, tapi kenapa ada di sini? Nah kemudian jawaban selanjutnya bahwa di daerah itu ya nanti ada provinsi ya seperti ada Bu Wija ada? Iya ada Bu Wija, Ketua Asosiasi Sumatera Barat. Nah contohnya Bu Wija adalah Ketua Asosiasi LPPL Sumatera Barat.
Nah, beliau ini nanti harus mengadakan rapat di wilayahnya masing-masing, itu dihadiri oleh yang lokal. Kalau pusat harus dihadiri oleh yang dari daerah, itu maksudnya begitu. Seperti di Jawa Barat sudah jalan, di Jawa Barat. Jadi Pak Muharrom itu ketuanya, itu dari Radio Tegar Beriman ya. Dari Radio Tegar Beriman Kabupaten Bogor, dan itu aktif sekali. Di Jawa Barat itu aktif ya, Ubagnya juga aktif. Dan itu selalu melakukan kegiatan, mereka ada musyawarah segala macam. Nah, musyawarah di tingkat Jawa Barat. Nanti suatu saat mereka juga datang. Sekarang ya tadi juga ada perwakilan dari Bogor kan? Ada ya. Ya, terima kasih Pak. Itu perwakilan mewakili Pak Muharrom. Itu mewakili dari Jawa Barat juga Bapak itu. Sebab kita Rakernas Nasional dihadiri juga oleh daerah. Ada Bumijanya, ada yang dari Papuanya, ada dari mana seperti saat ini. Nah, kalau daerah itu dari kabupaten dan kota. Ini udah bagus, hanya susunannya ini yang tadi. Maksud saya gini Pak, gabung itu kan kalau LPPL kan lebih ke lokal nih. Iya betul. Nah, ini maksudnya pengurus LPPL-nya atau asosiasinya, pengurus asosiasinya gitu? Pengurusnya, lebih ke pengurusnya. Pengurus di tingkat lokal. Ibu, seperti di ini ada kepengurusan di Jawa Barat ya? Ada. Di Ibu Wisa juga ada kepengurusan? Ada. Nah, itu kepengurusannya Pak. Lebih kepada kepengurusan. Ini masukannya bagus sekali ya. Ada 3 masukan yang luar biasa. Saya catat. Ada lagi Bapak? Monggo. Ya, Bu Yulia. Itu. Ya, kita Bu Yulia. Saya informasikan asosiasi daerah ini baru ada 3. Jawa Timur, Asosiasi LPPL Jawa Timur, Jawa Barat. Cuman yang beda, Jawa Barat dia arpal Pak. Apakah arpal ini akan dibagukan apa asosiasi LPPL Jawa Barat? Itu masih belum ada seragam. Oke, Radio BKM Bogor Timur, silakan. Ya baik, terima kasih Bang Hen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore buat teman-teman semuanya. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan, yaitu mengenai bab 4 tentang keanggotaan pasal 9, di mana berbunyi berdasarkan peraturan dan perundang-undangan pemerintah Republik Indonesia, maka setiap lembaga penyiaran publik lokal atau LPPL Radio Televisi Indonesia yang melakukan kegiatannya di wilayah Indonesia wajib bergabung dalam asosiasi LPPL Radio TV Indonesia. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah yang wajib bergabung dalam asosiasi ini apakah LPPL yang sudah berstatus izinnya lengkap atau juga yang belum pun juga bisa masuk ke dalamnya? Itu saja Pak, terima kasih. Saya jawab aja langsung ya. Jadi kita yang belum juga bergabung, justru keberadaan kita ini adalah untuk menjembatani teman-teman kita yang memang tidak semuanya juga belum memiliki perdanya, karena ada persyaratan tertentu ya. Ada untuk izin itu ada persyaratan tertentu. Kita frekuensi juga harus sudah punya. Sedangkan frekuensinya itu kan terbatas di Balmon itu ya, sangat terbatas. Di Jawa Barat saja, maaf saya bawa Jawa Barat karena apa? Di Jawa Barat saja yang memiliki izin resmi karena memiliki sudah memiliki izin resmi, apakah dari IKP, kemudian juga dari Balmon kita sudah memiliki ISR, itu hanya beberapa. 12 ya? 12 ya. Jadi hanya sedikit. Tetapi kan karena kita bersatu, tadi Pak Dirjen bilang, karena menjelang digitalisasi, nanti akan ada digitalisasi, untuk diatasinya adalah melalui itu. Karena untuk frekuensi itu sangat terbatas itu dari satelitnya itu katanya. Orang Balmon sudah ngecap sampai udah ngomongnya udah macam-macam itu ketika kita minta jawabannya. Kenapa ini kami susah banget itu mendapatkan frekuensi? Karena memang terbatas. Jadi hanya sekian itu aja, dan ini sudah dimiliki oleh orang. Sudah dimiliki gitu. Ada oleh swasta, ada oleh radio pemerintah, ada juga yang dimiliki oleh radio komunitas bahkan. Jadi sudah sangat-sangat terbatas. Nah, oleh karena itu kita bersatu. Kalau dulu kan suka main potong aja. Wong radio saya saja Suara Perintis itu di kota Sukabumi. Malam-malam itu mau diputus loh Pak. Dari menaranya itu untuk pemancarnya itu. Saya bilang nanti dulu, saya bilang begitu. Jangan dulu, saya bilang begitu. Saya waktu itu pas jadi Diskominfo. Nanti dulu Pak, saya bilang begitu. Seperti benang basah, saya bilang begitu. Kita jujur dulu benang basahnya, saya bilang. Salahnya di mana, saya bilang begitu.
Akhirnya kalau begitu Pak Gabriel katanya ada jaminan dari Bapak katanya untuk mengurus perizinan. Boleh sebelah begitu? Boleh tanya Pak Muharram. Perizinannya saya urus. Jaminannya saya bilang begitu. Tapi preferensinya minta ke Balmon. Dijamin saya bilang begitu. Balmon memberi. Ya itulah kami juga memiliki keterbatasan. Maka dari itu jangan main putus saja. Bapak yang memiliki keterbatasan untuk frekuensi. Kami jangan jadi ini. Kami itu diseminasi informasi loh. Membantu pemerintah. Tujuannya itu bagus sebenarnya. Jangan hanya karena aturan langsung Bapak itu jadi tangan besi. Nah sekarang mana ada? Enggak. Sekarang nggak mau lagi mereka itu datang kemudian tiba-tiba memutus jaringan kami, nggak ada tuh ceritanya. Nah ini setelah kita bersatu seperti ini, saya sendiri pernah ke Balmon di Jawa Barat. Jangan main putus saja Pak sebelum itu. Kita dijujut dulu permasalahannya. Permasalahannya karena masalah frekuensi ada yang terbatas. Ada di mana? Di Balmon. Balmon sendiri dapat jatahnya dari pemerintah pusat. Nah itu Bapak harus paham sebelum itu. Kasihan teman-teman di daerah. Itu hanya punya idealisme sebelum itu. Idealismenya itu harus dihargai sebelum itu. Yang penting mereka tidak merusak sebelum itu. Saya ada dengan DPRD bahkan saya datang dengan DPRD, dengan ketua DPRD Kota Sukabumi. Saya bawa ke sana. Waktu saya pernah jadi sekjen, saya sekalian aja ngomong. Maksudnya membela teman-teman semua. Jangan sampai nanti ada datang lagi ke Cirebon, datang lagi kemana, hanya untuk memutus itu. Yang sudah benar-benar punya izin itu hanya berapa? Kuningan paling. Sukabumi, Kota Sukabumi udah. Teman sudah ya. Tegak Beriman sudah. Tapi kebanyakan belum Pak. Belum punya frekuensi yang legal. Semuanya frekuensinya itu bukan tidak legal itu. Tumpang tindih. Nah karena itu. Jadi adanya asosiasi ini membela itu. Ya. Nah kemudian ada teman juga yang mengatakan bagaimana kalau perdanya Pak bentuknya seperti apa? Saya bilang Kota Sukabumi sudah ada perda. Saya sendiri belajarnya dari mana? Dari yang pertama. Yang pertama mana? Kuningan, Kabupaten Kuningan. Nah dari Pak Said Amri itu sendiri. Jadi kita ini kan sebetulnya Kominfo punya tugas untuk mendiseminasi sebagai humas pemerintah terhadap kinerja-kinerja Presiden dan jajaran kementerian. Dan targetnya tidak hanya send tapi deliver, sehingga masyarakat ngerti, tahu apa yang sudah menjadi programnya pemerintah dan hasil-hasilnya. Tugas di kementerian kemudian juga ada di masing-masing lembaga. Jadi Kominfo ini menjadi center dari kegiatan komunikasi Presiden dan pemerintah. Kemudian di pusat ada kementerian lembaga, kemudian di daerah ada Kadis Kominfo di provinsi sampai pada kabupaten kota. Memang kalau dalam sisi peraturannya pusat itu levelnya baru sampai di provinsi, jadi belum sampai kabupaten kota. Tetapi harapannya kabupaten kota itu dikoordinir oleh provinsi, sehingga kegiatan-kegiatannya bisa nanti kayak piramida itu ya ke bawah. Nah kemudian program-program yang sudah dikerjakan, misalkan saya ambil contoh, tahun ini kita nanti akan mengadakan kegiatan namanya PIN, Pekan Informasi Nasional, dan itu nanti akan diikuti oleh semua daerah, dengan daerah juga sudah punya program. Kemudian juga ada misalkan KIM, Kelompok Informasi Masyarakat. Nanti kita akan ada semacam lomba untuk bisa masing-masing daerah menunjukkan KIM terbaiknya. Ada Jamburi KIM namanya ya, Jamburi KIM pada tahun ini. Termasuk juga bagaimana nanti kita PIP itu petugas informasi publik yang itu di daerah-daerah. Ini juga nanti akan dikonsolidasi dengan kabupaten kota. Artinya memang kerjasama pusat dan daerah itu bukan konkret membagi dana, bukan, tetapi membagi program yang kemudian nanti di-sharing bersama-sama. Termasuk juga dalam publikasi. Kami kemarin sudah kerjasama misalkan untuk KIM itu dengan Surabaya, dengan Jawa Timur, untuk Jawa Barat maksudnya, untuk sama-sama kita mengenalkan program-program pemerintah melalui Kadis Kominfo. Sehingga kami sekarang ini juga saya ingin sampaikan, ini adalah government PR officer ya, yang targetnya semua nanti kepala dinas kabupaten kota provinsi itu akan kami beri ini, dan tugasnya tentu saja akan menjadikan humas pemerintah itu humas yang profesional, bukan hanya humas-humasan tapi humas profesional. Kerjanya juga nanti ada panduan-panduan yang kemudian betul-betul kerja pemerintah itu bisa diketahui, dipersepsi benar oleh masyarakat, dan kita gerakannya adalah gerakan peradaban, sehingga humas ini adalah selalu menanam rumput hijau, memberikan informasi, positive knowledge,
agar supaya bangsa ini tidak terjebak pada fenomena yang disebut dengan post-truth, bahwa yang benar itu yang pintar membuat cerita. Itu harus kita lawan dengan informasi yang faktual, yang nyata, dan itu oleh humas-humas pemerintah ini, Bapak Ibu di Kominfo ini, termasuk juga LPPL ini. Saya kira kita mensoundingkan, mengamplifikasi program-program itu, termasuk juga ada fenomena yang sekarang juga harus kita lawan, itu echo chamber. Echo chamber itu adalah satu situasi kalau kelompokku ya saya yakini yang benar itu kelompokku saja. Nah ini kita harus tunjukkan bahwa pemerintah itu memayungi semuanya, kita nggak kelompok-kelompokan, bahwa yang benar itu ya benar, yang sudah kita kerjakan faktual itu ya kita kerjakan, sehingga nanti antara dunia nyata dengan dunia virtual itu betul-betul saling menguatkan. Jangan sampai terjadi hanya karena visual tetapi nggak bisa dipertanggungjawabkan, tahu-tahu masyarakatnya berkonflik ya, atau sebaliknya masyarakatnya konflik sedikit divirtualkan jadi gede. Nah jadi dua hal ini yang ke depan menjadi tugas kita semuanya di humas pemerintah, termasuk juga institusi media pemerintah yang ini harus mengamplifikasi, kita membobardir itu ya. Makanya sekarang ini kalau Anda mau tanya informasi yang pemerintah itu di berbagai platform akan kita sediakan. Kita tidak hanya satu platform tapi multi platform. Jadi semua saluran komunikasi pemerintah itu kita buka layaknya supermarket ya. Jadi kalau kita mau beli sepatu ya di sana ada sepatu, sini ada sepatu gitu ya. Jadi kita bisa melayani masyarakat dengan lebih luas dan terjangkau. Termasuk juga kalau dari sisi Kominfo, kita kan sekarang ini ada tol langit ya. Jadi kita betul-betul membuka akses itu untuk positif, supaya informasi itu menjadi makanan yang menyehatkan. Informasi bukan menjadi makanan yang membuat mules perut kita, tapi menjadi menyehatkan kita. Nah tugasnya apa? Itu tugas kita. Bagaimana kita memberikan asupan informasi yang isinya penuh gizi gitu ya, penuh informasi yang menyehatkan badan kita, dan bangsa kita membutuhkan itu supaya kekuatan bangsa kita yang diramalkan oleh banyak ahli di dunia ini menjadi 5 besar bangsa dunia itu terwujud kalau kita memang kemudian menjadikan bukan mencari bedanya tapi menemukan samanya. Sebab kalau kita mencari bedanya, suami istri saja mesti ketemu bedanya. Tapi kalau kita mencari samanya, Bhinneka Tunggal Ika itu sebetulnya bagaimana kita menemukan kekuatan-kekuatan dengan menemukan kesamaannya, bukan perbedaannya. Inilah ideologi Pancasila yang sangat unik di dunia ini, nggak ada kecuali di Indonesia. Betul-betul menjadi legacy dunia terhadap kehebatan peradaban bangsa Indonesia yang sejak zaman Majapahit, Sriwijaya ini sudah terbukti. Ini akan kita buktikan sebagai amanat kita yang hidup tahun-tahun ini ya. Ini tantangan kita semuanya. Apa harapan Bapak untuk asosiasi yang diadakan hari ini? Ya, jadi asosiasi ini kan salah satu pilar penyangga bangsa, peradaban bangsa. Sehingga mari kita berjamaah ya, berkelompok bersama-sama, dan kita kalau berjamaah itu kan pahalanya di mata Tuhan kan juga lebih banyak, tetapi juga buat bangsa kita juga akan lebih nendang gitu ya, suaranya bisa lebih didengar. Dan mari kita fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba untuk yang baik. Saya kira LPPL ini menjadi institusi yang mengajak kita berbuat baik untuk bangsa, kemajuan bangsa, dan itu mudah-mudahan tercapai. Pak Widodo, LPPL apakah tidak boleh kritis, Pak? Oh boleh, media itu justru konstruktif ya, konstruktif ya. Jadi kan kalau dalam terminologi keilmuan itu kan kritik destruktif atau kritik konstruktif. Nah ini yang konstruktif. Dan kalau dalam bahasa agama itu bil hikmah wal maudatul hasanah gitu ya, dengan cara yang baik gitu ya. Sebab kita ini manusia, menghadapi manusia itu beda dengan menghadapi mesin. Kalau mesin itu del ya mesti hapus, tapi kalau manusia itu mau mengkritik tapi gayanya ngedel ya belum tentu diterima itu ya. Jadi masih ada empati, simpati yang itu harus kita jadikan sebagai strategi komunikasi, dan itu tantangan kita LPPL juga. Artinya itu ya. Pemerintah terbuka dengan terbuka sekali, dan sekarang ini sudah nggak ada lagi zamannya tertutup, karena dengan peradaban seperti ini kan semua telanjang. Anda mau ngecek saya mainan handphone ini kemana saja ketahuan, tetapi sebaliknya masyarakat juga bisa diketahui lewat cyber drone-nya Kominfo. Hati-hati, nanti tahu-tahu kena masalah dengan undang-undang ITE gitu ya, dan langsung ibu rumah tangga kena ya kena, tetap dihukum. Jadi law enforcement itu menjadi kata kunci untuk membangun peradaban, dan itu kita jalankan. Makanya pemerintah terbuka, tapi publik juga terbuka. Jadi semua kita itu sebenarnya sudah menjadi masyarakat yang terbuka, dan kebaikannya akan dilihat. Nah kita tinggal menjadi alat
untuk mengamplifikasi sebanyak-banyaknya kebaikan-kebaikan itu. Sebab dalam bahasa agama kebaikan itu bisa dikalahkan dengan kejelekan yang dikoordinir. Kita ingin balik, ya. Kebaikan yang dikoordinir itu akan mengalahkan kejahatan apapun. Nah, itu semangat kita menjalankan fungsi komunikasi. Pak Dirjen, tadi menyampaikan bahwa mari kita bersama-sama menanam rumput indah di ilalang-ilalang yang kering. Peranan LPPL sendiri seperti apa harapan Pak? LPPL ini kan sebenarnya kan asosiasi yang terdiri dari media, ya. Dan media itu sekarang konvergen. Jadi jangan membayangkan kalau radio itu hanya siaran kayak radio dulu. Tapi radio bisa dipotong-potong jadikan YouTube, radio bisa dipotong-potong jadikan podcast dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya ini menjadi tantangan pengelola LPPL untuk bisa menunjukkan kinerjanya. Sekarang ini sudah nggak ada lagi istilah minta-minta, tapi tunjukkan prestasi, tunjukkan hasil, baru nanti orang lain akan menghargai. Jadi saya kira semangat kita untuk profesional di bidang LPPL ini juga akan ditunjukkan. Termasuk juga mari kita kembangkan tablik, ya. Tablik itu dakwah kita, syiar kita. Kita ini LPPL sehebat ini, sejauh mana nanti syiarnya bahwa dunia tahu, Indonesia tahu ada LPPL yang sudah memberi kontribusi. Tugas siapa? Ya tugas kita mempiarkan diri kita secara luas. Jangan sampai kita low profile yang akhirnya orang lain nggak tahu kalau di Indonesia itu ada LPPL. Ini tanggung jawab Pak Sekjen, Pak Ketua ini yang untuk ayo kita lebih proaktif, lebih progresif untuk bisa menunjukkan LPPL itu apa dan perannya seperti apa. Jadi kalau mau menjadi humasnya negara, jadilah humasnya LPPL dulu. Pak, Februari terakhir Pak dari saya aplikasi Hello tadi Pak, ceritain sedikit Pak. Ya jadi, itu jadi sebenarnya warga Indonesia masih muda dan beliau sejak muda itu sudah membuat satu platform kursus bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan kalau lulus di kursus online itu dapat sertifikat dari UI, Universitas Indonesia. Nah setelah dia sukses itu, dia mengembangkan lagi modelnya WhatsApp tapi namanya Hello Indonesia, saya minta kasih nama Indonesia, sehingga kalau WeChat itu Cina punya, kalau WhatsApp itu Amerika punya, Indonesia punya Hello itu. Dan itu kelebihannya tidak sekedar untuk Japri, tidak sekedar untuk WA Group atau Hello Group, tetapi juga ada searching untuk hoax. Jadi kalau kita dapat kiriman itu langsung dipindahkan di suite-nya, langsung hoax atau enggak ini. Kalau hoax langsung sudah diluncurkan ke sudah. Sebetulnya saya mau ajak, tapi beliau kebanjiran kemarin. Jadi rumahnya Jakarta baru banjir. Itu sudah bisa di-download, Pak? Bisa di-download lewat Android. Lewat Android. Nanti kalau silakan. Hello. Cuma Hello aja, Pak ya? Aplikasi. Tiova namanya. Tiova. Nanti hubungi saya aja. Ya. Oke. Terima kasih Bapak. Terima Pak. Bagaimana peran pemerintah? Harapan kita, asosiasi ini bukan hanya sebagai organisasi untuk silaturahmi saja, tetapi kedepannya bisa memberikan karya dan kontribusi untuk NKRI, terutama di dalam merajut dan merangkai persatuan NKRI ini menjadi lebih kuat, lebih eksis, dan tentunya lebih bermartabat di internasional. Kalau tidak salah itu ada sekitar 60-an desa, ya. Nanti saya akan pastikan lagi. Jadi tetap harapan kita nanti seperti yang telah 2 kali kita lakukan, tetap menggunakan metode electronic voting. Skemanya nanti gimana? Skemanya agak sedikit berbeda dengan yang 2018 ya, karena 2018 kita serentak sekaligus seluruh desa, tapi di 2020 ini kita akan serentak bergelombang, kembali seperti yang kita lakukan pada saat 2015. Gitu. Jumlah ini meningkat tidak dari yang sebelumnya? Jumlahnya meningkat karena melihat periode masa kepala desa di 2020 ini banyak yang sudah mengakhiri masa kepemimpinan desa tersebut. Itu mayoritas di Banyuasin berapa? Menyebar ke seluruh kecamatan. Itu untuk efisiensi e-voting itu seperti apa sebenarnya? Ya tentunya menggunakan e-voting ini setelah kita hitung sebenarnya itu lebih menghemat hampir 3 miliar dibandingkan kita menggunakan metode manual. Karena dengan menggunakan e-voting kan kita tidak perlu mencetak kertas suara, kemudian lagi kita alat yang ada di satu desa bisa digunakan ke desa yang lain, dan juga prosesnya lebih cepat. Kalau kita menggunakan manual, perhitungannya bisa memakan waktu 1 atau 2 hari. Itu juga kadang-kadang disertai dengan perasaan-perasaan yang tidak intrik-intrik yang dianggap itu tidak jujur dan sebagainya. Tapi menggunakan e-voting semuanya terbuka, semua pelaksananya juga dilakukan oleh masyarakat desa itu sendiri juga. Dan prosesnya dari awal sampai dengan akhir itu sangat-sangat terbuka, jadi bisa dilihat dan sangat cepat. Jam 8 kita mulai, jam 12
selesai sudah tahu siapa pemenang. Untuk kriteria kepala desa sendiri apakah ada upgrade? Hampir sama seperti sebelumnya. Jadi kriteria kepala desa itu diatur dengan peraturan bupati sesuai dengan Permendagri tentang tata cara pemilihan kepala desa. Untuk harapannya nanti pas pelaksanaan, ini pelaksananya siapa nanti? Kominfo? Pelaksananya banyak ya. Jadi tentunya leading sektornya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kemudian lagi dibantu oleh Dinas Kominfo, dan tentunya seluruh OPD lain termasuk kecamatan, kemudian lagi kepolisian, Koramil, pemerintah desa, dan OPD lain juga seperti kami Bapeda ya juga termasuk sebagai pendukung dalam rangka untuk penyusunan anggaran, pendukung kegiatan operasionalnya. Ya hanya kita secara internal kan sekarang 2 tahun ya memperkuat dulu organisasi, dan ke depan kita sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak Dirjen IKP, kita mungkin akan mencoba untuk keluar ya. Jadi eksis di dunia ya. Dalam arti organisasi kita untuk dikenal, maka dari itu kita akan ada platform menyangkut organisasi LPPL ini, apakah itu di YouTube, di Twitter, kemudian kita mungkin akan membuat website dan lain-lain ya, media-media yang bisa mempromosikan organisasi kita, sehingga keberadaan kita itu nanti diketahui oleh banyak masyarakat dan juga dimanfaatkan oleh mereka. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Turut hadir Ketua Dewan Pengawas RRI, Masran Raub, dan anggota Asosiasi LPPL Radio dan Televisi Indonesia. Sobat Banyasin TV, demikianlah laporan kami. Saya Sri Aryani dan kru Banyasin TV bertugas melaporkan. Banyasin TV, hak kita.